Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya ucapkan pada Bapak Jalaluddin Muslim SAP MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan dan kepada teman-teman administrasi publik terkhusus kelas D yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatannya hingga detik ini. Adapun topik yang akan kelompok 11 bahas ialah mengenai analisis varians. Sebelum kita membahas materi, akan saya perkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Nurliana Nabila, yang kedua ada Putri Meretnuwati, yang ketiga ada Putri Saiba, yang keempat ada Rafli Firmansyah, yang kelima ada Raigali Muta'ali, yang keenam ada Rina Fitria Khairani, yang ketujuh ada Rispa Hasna Maliha, dan yang kedelapan ada Risma Aulia Firdayani. Materi yang pertama adalah analisis varians. Analisis varians atau dalam bahasa Inggris Analysis of Variance disingkat ANOVA merupakan teknik analisis untuk penelitian komparatif. Analisis varians bertujuan untuk mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen dengan rancangan simple randomized design atau group within treatment design maupun dalam penelitian ex post facto atau kausal komparatif. Esensi dari ANOVA bukan pada pengujian perbedaan rata-rata, melainkan pada pengujian perbedaan varians. Menurut Rus Effendi tahun 1993, konsep yang mendasari ANOVA adalah varians dari skor yang bertumpu pada dua buah sumber. Yang pertama, varians antar kelompok, yaitu varians yang disebabkan oleh perlakuan, dan yang kedua ada varians dalam kelompok, yaitu varians yang disebabkan oleh kekeliruan pemilihan sampel. Dengan demikian, ANOVA mempelajari apakah perbedaan antara dua kelompok atau lebih secara potensial disebabkan oleh varians antar kelompok perlakuan atau karena varians kekeliruan pemilihan sampel. Nah, di sini ada rumus, yaitu uji F sama dengan RJKA dibagi RJKD, di mana RJKA-nya itu varians antar kelompok dan RJKD-nya itu varians kekeliruan. Jika RJKA lebih besar dari RJKD, maka nilai perbandingannya menghasilkan harga F yang cukup besar, maka H0 ditolak pada A tertentu. Sebaliknya, RJKA lebih kecil sama dengan RJKD, atau kedua sumber varians tersebut cukup mirip sehingga menghasilkan harga F yang lebih kecil atau H0 diterima. Analisis varians satu jalan. Analisis varians satu jalan merupakan teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian varians satu jalan dilakukan dengan menggunakan uji F. Langkah-langkah standar dalam pengujian ANOVA satu jalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat beberapa sumber variasi, yaitu total, antar, dan dalam dengan formula berikut. Jumlah kuadrat total sama dengan sigma Y total kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y total kuadrat dibagi N total. Jika ingin mencari jumlah kuadrat antar sama dengan dalam kurung sigma I kuadrat dibagi NI dikurangin sigma Y total kuadrat dibagi N total. Jika ingin mencari jumlah kuadrat dalam sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma YI kuadrat dibagi NI sama dengan sigma YI kuadrat. 2. Menentukan derajat kebebasan atau DB masing-masing sumber variansi. Jika ingin mencari derajat kebebasan total sama dengan N total dikurangin 1. Jika ingin mencari derajat kebebasan antar, maka DB antar sama dengan NA dikurangin 1. Jika ingin mencari derajat kebebasan dalam, maka sama dengan N total dikurangin N antar. Menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Jika ingin mencari rata-rata jumlah kuadrat antar, maka rumusnya RJKA sama dengan jumlah kuadrat A dibagi derajat kebebasan A. Jika ingin mencari rata-rata jumlah kuadrat dalam, maka jumlah kuadrat dalam dibagi derajat kebebasan dalam. 4. Menghitung ukuran efek dengan formula eta kuadrat, yaitu eta kuadrat sama dengan jumlah kuadrat antar dibagi jumlah kuadrat total. Selanjutnya, menurut Cohen tahun 1988 memberi acuan untuk ANOVA dengan harga
Eta kuadrat 0,1 berarti small effect. Jika eta kuadratnya 0,6 maka disebut medium effect. Jika eta kuadratnya sama dengan 0,14 maka disebut large effect. Untuk sampel besar, formula eta kuadrat setara dengan formula omega kuadrat. Namun, eta kuadrat merupakan ukuran yang bias pada sampel kecil. Oleh karena itu, formula omega kuadrat merupakan koreksi terhadap eta kuadrat ketika ukuran sampel kecil. Secara sederhana, omega kuadrat diformulasikan sebagai berikut. Omega kuadrat sama dengan derajat kebebasan dalam kurung F0 dikurangin 1 dibagi derajat kebebasan dalam kurung F0 dikurangin 1 ditambah N. Analisis varian satu jalan. Analisis varian satu jalan merupakan teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian varian satu jalan dilakukan dengan menggunakan uji F. Langkah-langkah standar dalam pengujian ANOVA satu jalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat beberapa sumber variasi, yaitu total, antar, dan dalam dengan formula berikut. Jumlah kuadrat total sama dengan sigma Y total kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y total kuadrat dibagi N total. Jika ingin mencari jumlah kuadrat antar sama dengan dalam kurung sigma I kuadrat dibagi NI dikurangin sigma Y total kuadrat dibagi N total. Jika ingin mencari jumlah kuadrat dalam sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma YI kuadrat dibagi NI sama dengan sigma YI kuadrat. 2. Menentukan derajat kebebasan atau DB masing-masing sumber variansi. Jika ingin mencari derajat kebebasan total sama dengan N total dikurangin 1. Jika ingin mencari derajat kebebasan antar, maka DB antar sama dengan NA dikurangin 1. Jika ingin mencari derajat kebebasan dalam, maka sama dengan N total dikurangin N antar. Menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Jika ingin mencari rata-rata jumlah kuadrat antar, maka rumusnya RJK A sama dengan jumlah kuadrat A dibagi derajat kebebasan A. Jika ingin mencari rata-rata jumlah kuadrat dalam, maka jumlah kuadrat dalam dibagi derajat kebebasan dalam. 4. Menghitung ukuran efek dengan formula eta kuadrat, yaitu eta kuadrat sama dengan jumlah kuadrat antar dibagi jumlah kuadrat total. Selanjutnya, menurut Cohen tahun 1988 memberi acuan untuk ANOVA dengan harga eta kuadrat 0,1 berarti small effect. Jika eta kuadratnya 0,6 maka disebut medium effect. Jika eta kuadratnya sama dengan 0,14 maka disebut large effect. Untuk sampel besar, formula eta kuadrat setara dengan formula omega kuadrat. Namun, eta kuadrat merupakan ukuran yang bias pada sampel kecil. Oleh karena itu, formula omega kuadrat merupakan koreksi terhadap eta kuadrat ketika ukuran sampel kecil. Secara sederhana, omega kuadrat diformulasikan sebagai berikut. Omega kuadrat sama dengan derajat kebebasan dalam kurung F0 dikurangin 1 dibagi derajat kebebasan dalam kurung F0 dikurangin 1 ditambah N. 5. Menyusun tabel ANOVA. Bisa dilihat sendiri dalam layar PPT-nya. Di situ ada sumber variansnya yaitu antar, dalam, dan total. Dan jumlah kuadratnya ada jumlah kuadrat antar, dalam, dan total. Ada rumus DB-nya, ada rata-rata jumlah kuadratnya, ada F hitungnya, ada F tabelnya, dan ada eta kuadratnya. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada melakukan uji lanjut, misalnya dengan uji T untuk mengetahui mana di antara dua kelompok sampel yang berbeda secara signifikan. Beberapa formula uji lanjut yang dapat digunakan antara lain uji T dan net dan uji SCAFE. Formula uji T dan net ditampilkan sebagai berikut. T dalam kurung AI dikurangin AJ sama dengan YI dikurangin YJ dibagi akar RJKD dikali 1/NI ditambah 1/NJ. Sedangkan formula untuk uji SCAFE yaitu MDIJ sama dengan akar K dikurangin 1 dikali F-tab dikali RJKD dikali 1/NI ditambah 1/NJ.
Di sini ada contoh dari perhitungan analisis varian satu jalan secara manual, di mana efektivitas 3 metode supervisi yaitu metode partisipasif yang dilambangkan A1, moderatif A2, dan metode instruktif A3 terlihat dari skor kinerja pegawai ketiga kelompok yang diberi metode tersebut selama 3 bulan. Ketiga kelompok diberi perlakuan A1, A2, dan A3, dipilih dan ditempatkan secara acak. Data kinerja pegawai setelah diberi metode supervisi disajikan sebagai berikut. Di layar PowerPoint terlihat ada tabel dari A1 hingga A3. Nah, pertanyaannya, yang pertama, uji hipotesis untuk perbedaan rata-rata kinerja pegawai ketiga metode supervisi tersebut. Tafsirkan hasil analisis Anda. Yang kedua, lakukan uji lanjut untuk mengetahui efektivitas antar ketiga metode supervisi tersebut. Tuliskan sebuah kesimpulan yang Anda peroleh. Mari kita jawab. Nah, di sini diketahui jika hipotesis statistiknya H0-nya itu sama dengan rata-rata 1, sama dengan rata-rata 2, sama dengan rata-rata 3. Sedangkan H1-nya itu bukan H0. Misalkan skor kinerja pegawai untuk A1-nya itu sama dengan Y1, A2-nya sama dengan Y2, dan A3-nya sama dengan Y3. Bisa dilihat pada tabel di layar PowerPoint. Yang nomor satunya, Y1-nya kan 7, jika dikuadratkan jadi 49. Y2-nya 7, jika dikuadratkan jadi 49. Dan Y3-nya 6, jika dikuadratkan jadi 36. Nah, dihitung sampai nomor 8 ini. Jika ditotalkan, Y1-nya itu 66, Y1 kuadratnya 548, Y2-nya 56, Y2 kuadratnya 396, Y3-nya 46, dan Y3 kuadratnya yaitu 268. Untuk mempermudah menentukan jumlah kuadrat, dapat dibuat tabel persiapan seperti berikut. Nah, NA1-nya ada 8, NA2-nya ada 8, NA3-nya ada 8, jika dijumlahkan 24. Sigma Y1-nya yang A1 66, A2 56, A3 46, jadi jumlahnya 168. Nah, sigma Y1 kuadratnya jika kalau A1 548, A2 396, A3 268, jika dijumlahkan 1212. Nah, jika sigma Y1 kuadrat ini A1-nya itu 3,5, A2-nya 4, A3-nya 3,5, dijumlahkan 11. Dari mana? Kan sebelumnya ada rumus ya. Nah, kan udah dijelaskan ya tadi ada rumus sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat dibagi NI kuadrat, berarti sama dengan EY kuadrat kan? Ya, kalau dihitung nih, kita coba make yang contoh A1. Kan sigma Y kuadratnya itu 548. Tulis 548 dikurangin sigma Y kuadratnya itu kan 66 ya, tulis 66 kuadrat dibagi NI-nya ada berapa? Ada 8, dibagi 8 sama dengan jika dihasilkan 548 dikurangin 544,5 yaitu 3,5. Berlaku untuk A2, A3 gitu. Nah, jadi ditotalkannya itu ada 11. Selanjutnya ya tab 1-nya itu 8,25, A2-nya 7, A3-nya 5,75, dijumlahkan jadi 7,0. Sekarang kita mulai menghitung ANOVA satu jalur secara manual. Nah, yang pertama itu kita menghitung jumlah kuadrat untuk beberapa sumber variansi yaitu total, antar, dan dalam. Nah, jika ingin mencari jumlah kuadrat total, kan rumusnya itu sigma Y total kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y total kuadrat dibagi N total kan. Berarti sama dengan, kita lihat dulu tuh tabel. Sigma Y total kuadratnya ada berapa? 1212, tulis. Dikurangin sigma Y totalnya ada berapa? 168, dikuadratin, dibagi N totalnya berapa? Ada 24, jadi hasilnya 36. Nah, kalau mau mencari jumlah kuadrat antar dengan rumus sigma I kuadrat dibagi NI dikurangin dalam kurung sigma YT kuadrat dibagi NT. Sama dengan, lihat dulu tuh, sigma I-nya tuh yang mana? Ya yang sigma Y1 ini. A1-nya ada berapa?
66, berarti tulis 66 kuadrat dibagi 8. Kan sigma itu tuh berarti menjumlahkan ya, berarti dijumlahkan semua tuh A1, A2 sama A3-nya, berarti 66 kuadrat per 8 ditambah 56 kuadrat per 8 ditambah 46 kuadrat per 8, lalu dikurangin ya total kuadratnya. Nih, ya totalnya di sini kan ada 168 dikuadratkan dibagi n totalnya ada 24 sama dengan kalau dihitung jadi 25. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat dalam, di mana rumusnya itu kan sigma yi kuadrat dikurangi dalam kurung sigma yi kuadrat dibagi ni sama dengan sigma yi kuadrat. Kan tadi udah dihitung tuh sebelumnya ya. Jadi totalnya ada 11. Yang kedua, menghitung derajat bebas masing-masing sumber variansi. Jika ingin mencari dB total sama dengan NT dikurangin 1. Berarti kan N-nya tadi berapa totalnya? 24 dikurangin 1 jadi 23. Kalau mau mencari derajat bebas antar, berarti NA dikurangin 1. NA-nya ada berapa? Ada 3. Maksud 3 tuh dari mana sih? Yaitu yang A1, A2, ada 3 kan ada 3 kan? Jadi NA-nya ada 3, dikurangin 1 sama dengan 2. Nah, mencari derajat bebas dalam itu dengan cara N total dikurangin NA sama dengan 24 dikurangin 3 sama dengan 21 gitu. Yang ketiga, menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Jika ingin mencari RJK antar, berarti rumusnya kan jumlah kuadrat antar dibagi derajat bebas antar. Berarti sama dengan JKA-nya berapa? 25 dibagi 2 sama dengan 12,5. Nah, kalau RJKD atau rata-rata jumlah kuadrat dalamnya sama dengan jumlah kuadrat dalam dibagi derajat bebas dalam sama dengan jumlah kuadrat dalamnya itu kan 11 dibagi derajat bebas dalamnya ada berapa? Ada 21. Kalau jadi 11 dibagi 21 itu 0,5238. Selanjutnya yang keempat, menentukan F0, di mana rumusnya rata-rata jumlah kuadrat antar dibagi rata-rata jumlah kuadrat dalam sama dengan, kan udah tahu tuh tadi hasilnya berapa. Jadi 12,5 dibagi 0,5238 sama dengan 23,864. Selanjutnya yang kelima, menghitung ukuran efek. Rumusnya eta kuadrat sama dengan jumlah kuadrat antar dibagi jumlah kuadrat total. Kan tadi udah dihitung tuh. Jumlah kuadrat antarnya berarti 25 dibagi jumlah kuadrat totalnya 36 sama dengan 0,694. Selanjutnya ada omega kuadrat sama dengan derajat bebas dikali F0 dikurangin 1 dibagi derajat bebas dikali F0 dikurangin 1 ditambah N sama dengan derajat bebasnya kan tadi udah 2 dikali F0-nya tadi udah ketemu 23,864 dikurangin 1 dibagi 2 dikali 23,864 dikurangin 1 ditambah 24. Nah, hasilnya itu jadi 0,656. Setelah sudah menyelesaikan langkah-langkahnya, sekarang kita menyusun tabel ANOVA satu jalan. Kan tadi udah diketahui ya sumber variansinya ada antar, dalam, dan total, di mana jumlah kuadrat antarnya itu 25, jumlah kuadrat dalamnya 11, jumlah kuadrat totalnya 36, dan derajat kebebasan antarnya 2, derajat kebebasan dalamnya 21, derajat kebebasan totalnya 23. Terus rata-rata jumlah kuadrat antarnya 12,5, rata-rata jumlah kuadrat dalamnya 0,5238. F hitungnya menghasilkan 23,864. Terus F tabelnya jadi 3,47 dan eta kuadratnya jadi 0,694. Maka F0 antar sama dengan 23,864 lebih besar F tabel sama dengan 3,47 atau H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan rata-rata kinerja pegawai kelompok pegawai yang diberi metode partisipasif, moderatif, dan metode instruktif. Dengan demikian, metode supervisi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Besar pengaruh metode supervisi terhadap kinerja pegawai sebesar 69,4% atau tergolong efek besar. Nah, selanjutnya kita uji lanjut. Untuk menguji rata-rata kinerja pegawai di antara kelompok perlakuan, digunakan uji perbandingan berganda atau multiple compression.
terdapat beberapa uji perbandingan berganda yang dapat digunakan sebagai uji lanjut. Namun, pada penyelesaian soal ini, uji akan digunakan uji T dari Dennett dan uji Skef. Nah, hipotesis statistiknya yang A itu H0-nya rata-rata 1 kurang sama dengan rata-rata 2. Kalau H1-nya itu rata-rata 1 lebih dari rata-rata 2. Terus yang bagian B-nya itu H0-nya itu rata-rata 1-nya dikurang sama dengan rata-rata 3. Nah, kalau H1-nya itu rata-rata 1 lebih besar dari rata-rata 3. Sedangkan poin C itu H0-nya itu sama dengan rata-rata 2 kurang sama dengan rata-rata 3. H1-nya itu sama dengan rata-rata 2 lebih rata-rata 3. Selanjutnya, uji lanjut dengan T dan net. Kita langsung masukkan saja rumusnya, di mana T-nya itu TAI dikurangin AJ sama dengan Y tab I dikurangin Y tab J dibagi akar RJKD dikali 1 per NI ditambah 1 per NJ. Nah, sama dengan 8,25 dikurangi 7 dibagi akar 0,254 dikali 1 per 8 ditambah 1 per 8 sama dengan 1,25 dibagi 0,362 sama dengan 3,45. Selanjutnya T0A1 dikurangin A3 berarti kan Y tab 1 dikurangi Y tab 3 dibagi akar RJKD dikali 1 NI dikali 1 per NI 1 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 sama dengan 8,25 dikurangi 5,75 dibagi akar 0,524 dikali 1 per 8 ditambah 1 per 8 sama dengan 2,5 dibagi 0,362 sama dengan 6,91. Selanjutnya mencari T0 untuk A2 dikurangin A3, di mana Y tab 2 dikurangi Y tab 3 dibagi akar RJKD dikali 1 per N2 ditambah 1 per N3 sama dengan 7 dikurangi 5,75 dibagi akar 0,524 dikali 1 per 8 ditambah 1 per 8 hasilnya jadi 3,45. T tabel sama dengan T 0,05 21 sama dengan jadi 1,72. Dapat disimpulkan poin A itu T0 untuk A1 dikurangin A2 sama dengan 3,45 lebih besar dari T tabel sama dengan 1,72 atau H0 ditolak. Dengan demikian, kinerja pegawai yang diberi metode partisipasif lebih tinggi daripada yang diberi metode moderatif. Poin B-nya itu T0 untuk A1 dikurangin A3 sama dengan 6,91 lebih besar dari T tabel sama dengan 1,72 atau H0 ditolak. Dengan demikian, kinerja pegawai yang diberi metode partisipatif lebih tinggi daripada yang diberi metode instruktif. Yang poin C yaitu T0 untuk A2 dikurangin A3 sama dengan 3,45 lebih besar dari T tabel sama dengan 1,72 atau H0 ditolak. Dengan demikian, kinerja pegawai yang diberi metode moderatif lebih tinggi daripada yang diberi metode instruktif. Selanjutnya, uji lanjut dengan Skef. Rumus uji Skef adalah MDIJ sama dengan akar K dikurangi 1 dikali F tab dikali RJKD dikali 1 per NI ditambah 1 per NJ. Dari tabel ANOVA diperoleh F tab-nya sama dengan 3,47, pada A-nya sama dengan 0,05, RJKD-nya sama dengan 0,524, jumlah kelompok atau K-nya sama dengan 3, maka nilai krisis mean difference-nya adalah MD12 dalam kurung 3 dikurangin 1, F-tab-nya 3,47 dikali RJK dalamnya 0,524 dikali 1 per 8 ditambah 1 per 8 menghasilkan 0,953. Nah, kita tetap ya lihat di rumus uji Skef-nya. MD13 sama dengan akar 3 dikurangi 1 dikali 3,47 dikali 0,524 dikali 1 per 8 ditambah 1 per 8 menghasilkan 0,953. Selanjutnya mencari MD23 sama dengan akar 3 dikurangi 1 dikali 3,47 dikali 0,524 dikali 1 per 8 ditambah 1 per 8 sama dengan 0,953.
Sedangkan nilai perbedaan rata-rata atau mean difference dapat dilihat pada tabel berikut. Bisa dilihat ya teman-teman. Jadi kriterianya ya, jika lebih besar MDIJ maka H0 ditolak. Sebaliknya, kalau lebih kecil MDIJ maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya poin A itu MD12 sama dengan 1,25 lebih besar dari 0,953 atau H0-nya ditolak. Dengan demikian, kinerja pegawai yang diberi metode partisipatif lebih tinggi daripada yang diberi metode moderatif. Poin B-nya MD13 sama dengan 25,0 lebih besar dari 0,953 atau H0 ditolak. Dengan demikian, kinerja pegawai yang diberi metode partisipatif lebih tinggi daripada yang diberi metode instruktif. Poin C-nya T0 untuk A2 dikurangin A3 sama dengan 3,45 lebih besar T-table sama dengan 1,72 atau H0 ditolak. Dengan demikian, kriteria pegawai yang diberi metode moderatif lebih tinggi daripada yang diberi metode instruktif. Analisis varian satu jalan grup Within treatment. Analisis varian satu jalan grup Within treatment merupakan teknik analisis statistika yang biasa digunakan dalam penelitian eksperimen pada klaster kelompok dalam jumlah yang sama. Melalui pengelompokan yang tepat dan efektif dengan metode ini dapat mengurangi galat atau error perlakuan. Langkah-langkah standar dalam pengujian ANOVA satu jalan untuk GWT. Yang pertama, dengan satu observasi perlakuan. Maka model linear untuk GWT adalah Y nilai J sama dengan, kalau dalam bahasa matematika itu mu tambah tau nilai I tambah beta nilai J tambah epsilon nilai IJ. I itu nilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan J yaitu nilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Di mana E nilai IJ sama dengan nilai observasi dari perlakuan ke I dan kelompok ke J. Mu yaitu rata-rata populasi. Tau yaitu sama dengan pengaruh aditif dari perlakuan ke J. Beta nilai J sama dengan pengaruh aditif dari perlakuan ke J. Epsilon nilai IJ yaitu pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke I pada kelompok ke J. Yang kedua, analisis varian GWT. Yang pertama, A, model design, one way of ANOVA GWT. Kemudian sumber varian. Sumber varian dalam desain GWT meliputi antar GWT dalam grup dan total. Untuk masing-masing sumber varian tersebut akan dihitung jumlah kuadrat sebagai berikut. Jika kurung buka T kurung tutup sama dengan sigma Y nilai T pangkat 2 dikurang kurung buka sigma Y nilai T kurung tutup pangkat 2 dibagi N 2. Jika kurung buka DG kurung tutup sama dengan sigma A ke J sama dengan 1 kurung sigma Y nilai J pangkat 2 kurung buka sigma Y nilai J kurung tutup pangkat 2 dikurang N nilai J kurawal sama dengan sigma Y nilai I pangkat 2. Jika kurung buka GWT kurung tutup sama dengan sigma A ke J sama dengan 1 kurung sigma kurung buka sigma Y nilai G kurung tutup pangkat 2 dikurang N G kurang sigma Y nilai J kurung tutup pangkat 2 sama dengan N nilai J kurawal. Kemudian menentukan derajat bebas. Setiap sumber varian memiliki derajat bebas yang besarnya adalah dB T sama dengan N nilai T kurang 1 dB dG sama dengan N nilai T kurang N nilai G. dB A sama dengan N nilai A kurang 1 dan dB dWT sama dengan N nilai G dan N nilai A. Selanjutnya, dapat dihitung rata-rata jumlah kuadrat masing-masing sumber varian dengan membagi jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya masing-masing. D. Menyusun tabel ANOVA GWT sebagai berikut. Selanjutnya, bandingkan nilainya dengan F tabel. Jika F O lebih dari nilai F nilai T pada taraf signifikansi yang dipilih dengan derajat bebas pembilang adalah derajat bebas A dan dB penyebut adalah derajat bebas GWT, maka hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan rata-rata antar perlakuan yang diuji. Dalam hal lain, jika F
nilai O kurang dari sama dengan F nilai T, maka hipotesis nol diterima atau tidak terdapat perbedaan perlakuan yang diuji. Untuk nilai statistik uji F diperoleh dengan rumus FO sama dengan rata-rata jumlah kuadrat kurung buka A kurung tutup dibagi rata-rata jumlah kuadrat nilai GWT. Perhitungan analisis varian satu jalan GWT secara manual. Contoh 11.3. Dua metode pembelajaran akan diuji pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika. Masing-masing metode pembelajaran diberlakukan kepada 3 kelompok. Misal metode pemecahan masalah A1 terhadap G1, G2, G3 dan metode konvensional. A2 terhadap G4, G5, G6. Pemilihan kelompok G1 sampai G6 dilakukan secara acak. Setelah diberi perlakuan selama waktu tertentu, kemudian diberi hasil tes belajar matematika yang datanya disajikan sebagai berikut, yang terdapat pada tabel kiri. Yang pertama, menyusun tabel persiapan. Kemudian menyusun jumlah kuadrat. JK sama dengan 2924 dikurang buka 416 kurang tutup pangkat 2 dibagi 60 sama dengan 39,733. JKA sama dengan kurang buka 224 pangkat 2 dibagi 30 ditambah 1 kurang buka 192 kurang tutup pangkat 2 dibagi 30 dikurang kurang buka 416 kurang tutup pangkat 2 dibagi 60 sama dengan 17,067. JKDG sama dengan kurung sigma Y 2 nilai G dikurang kurung buka sigma Y nilai G kurung tutup pangkat 2 dibagi N nilai G kurawal sama dengan sigma Y nilai G pangkat 2 kurang 20. JK GWT sama dengan kurung buka 78 kurung tutup pangkat 2 dibagi 10 ditambah kurung buka 74 kurung tutup pangkat 2 dibagi 10 ditambah kurung buka 72 kurung buka pangkat 2 dibagi 10 dikurang kurung buka 224 kurung tutup pangkat 2 dibagi 30 kurawal ditambah kurung buka 66 dikurung tutup pangkat 2 dibagi 10 tambah 64 pangkat 2 dibagi 10 ditambah 62 pangkat 2 dibagi 10 dikurang 192 pangkat 2 dibagi 30 kurawal. Jika GWT sama dengan menghasilkan 1,8667 tambah 0,8 dikurang 2,667. Kemudian menentukan derajat bebas. dB nilai T sama dengan N nilai T dikurang 1. dB nilai A sama dengan NA dikurang 1. dB nilai DG sama dengan N nilai T dikurang N nilai G. dB nilai GWT sama dengan N nilai G dikurang N nilai A. Perhitung. Kemudian pada contoh 11.4. Kemudian menentukan effect size. Yang pertama, effect size metode. Mu pangkat 2 nilai A sama dengan JK di nilai A dibagi JK nilai T dikurang JK nilai D sama dengan 17,07 dibagi 39,733 dikurang 20 sama dengan 17,067 dibagi 19,733 sama dengan 0,8649 dan jika dibulatkan menjadi 0,865. Yang kedua, effect size group. Mu pangkat 2 GWT. Jika nilai GWT dibagi JK nilai D sama dengan 17,067 dibagi 20 sama dengan 0,1335 dibulatkan menjadi 0,133. Kemudian metode size metode group. Mu pangkat 2 A nilai A GWT sama dengan JKA tambah JKD dibagi JKT sama dengan 17,67 tambah 20 dibagi 19,733 sama dengan 37,067 dibagi 39,773 dibulatkan menjadi 0,933.
Selanjutnya menyusun tabel ANOVA GWT. Dari hasil yang sebelumnya sudah dihitung, disusun menjadi tabel seperti berikut. Dan pada kesimpulan, dari hasil analisis seperti yang disajikan pada tabel, diperoleh F hitung sama dengan 25,9 lebih dari F tabel sama dengan 7,71. Jadi metode pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Efek size factor metode pembelajaran sebesar 0,865 atau 86,50% hasil variasi skor belajar MTK dapat dijelaskan oleh metode pembelajaran. Untuk metode mana yang memberikan hasil lebih baik, diajukan uji hipotesis satu arah. Lihat kanan berikut. Hipotesis 0 kurang dari sama dengan U2. Hipotesis 1 sama dengan mu nilai 1 lebih dari mu nilai 2. Karena analisis ini hanya melibatkan dua kelompok perlakuan, maka metode yang memberikan hasil yang lebih baik dapat dilihat rata-rata hasil belajar matematika kelompok yang diajar dengan metode pemecahan masalah sebesar rata-rata nilai Y sama dengan 224 dibagi 30 sama dengan 7,47. Lebih tinggi daripada kelompok siswa yang diajar dengan metode konvensional, yaitu sebesar rata-rata nilai Y sama dengan 192 dibagi 30 sama dengan 6,4. Cara lain adalah dengan melakukan uji hipotesis pihak kanan dengan menerapkan formula statistik uji T sama dengan akar FO sama dengan akar 25,59 sama dengan 5,06 dan T tabel sama dengan T kurung buka 0,05 dibagi 4 kurung tutup sama dengan 2,13 atau T lebih dari T tabel atau hipotesis 0 ditolak. Hasil belajar MTK kelompok yang diajar dengan metode pemecahan masalah lebih tinggi daripada metode konvensional setelah mempertimbangkan keragaman kelompoknya. Tiga strategi pembelajaran akan diuji pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dengan nilai Y. Masing-masing strategi pembelajaran diberlakukan kepada dua kelompok. Misalnya, strategi konflik kognitif nilai A1 terhadap G1 dan G2, strategi mind mapping A2 terhadap kelompok G3 dan G4, dan strategi peta konsep A3 diberlakukan pada kelompok G5 dan G6. Pemilihan kelompok G1 sampai G6 dilakukan secara acak setelah diberi perlakuan selama selang waktu tertentu, kemudian diberi tes kemampuan berpikir kreatif yang datanya disajikan sebagai berikut pada data yang disajikan di paling kiri. Pertama, menyusun tabel persiapan seperti yang disajikan pada berikut. Jumlah kuadrat beberapa sumber varian. JK nilai T sama dengan sigma Y nilai T pangkat 2 dikurang sigma Y nilai T pangkat 2 dikurang N nilai T sama dengan 3717 dikurang 549 pangkat 2 dibagi 86 menghasilkan 212,337. JK nilai A sama dengan sigma A kepada T sama dengan 1 kurawal sigma Y nilai T pangkat 2 dikurang N nilai T dikurang sigma Y nilai T pangkat 2 dibagi N nilai T dikurang 230 pangkat 2 dibagi 29 dikurang 178 pangkat 2 dibagi 28 ditambah 141 pangkat 2 dibagi 29 dikurang 549 pangkat 2 dibagi 86 menghasilkan 136,598. Jika nilai D sigma A ke I sama dengan 1 kurung buka sigma Y nilai I pangkat 2 kurung tutup sama dengan 73,429. Yang keempat, jika nilai GWT sigma A nilai kepada I sama dengan 1 kurung sigma kurung buka sigma Y nilai G pangkat 2 dibagi N nilai G dikurang kurung buka sigma Y nilai I pangkat 2 dibagi nilai I kurawal dikurang 121 pangkat 2 dibagi 15 tambah 109 dibagi 14 dan dikurang 230 pangkat 2 dibagi 29 ditambah
kurang buka 92 pangkat 2 dibagi 15 ditambah 86 pangkat 2 dibagi 13 dikurangi 179 pangkat 2 dibagi 28 kurang tutup. Ditambah dikurang 69 pangkat 2 dibagi 14 tambah 72 pangkat 2 dibagi 15 dikurang 141 pangkat 2 dibagi 29 sama dengan 2,310. Menentukan derajat bebas dengan menggunakan rumus dB T sama dengan N nilai T kurang 1 dB A sama dengan N nilai A kurang 1 dB D sama dengan N nilai T dikurang N nilai G dB GWT sama dengan N nilai G dikurang N nilai A. Kemudian menentukan effect size menggunakan effect size metode mu pangkat 2 nilai A dikurang JKA dibagi JKT tambah JKD dikurang sama dengan 136 598 dibagi 136 598 tambah 73,429 sama dengan 0,983. Yang kedua, efek size GWT. Mu pangkat 2 GWT dikurang JK dikali GWT sama dengan dibagi JKD sama dengan 2,310 dibagi 73,429 sama dengan 0,03. Yang ketiga, efek size metode group. Mu pangkat 2A kali GWT dikurang JKT tambah JK GWT dibagi JKT sama dengan 212 337 dikurang 2,310 dibagi 212 337 sama dengan 0,989. Menyusun tabel ANOVA GWT dengan penyajian tabel sebagai berikut. Kesimpulan, hasil dari analisis diperoleh F hitung sama dengan 88,70, lebih dari F tabel sama dengan 9,55, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajar dengan strategi konflik kognitif, mind mapping, dan strategi peta konsep setelah mempertimbangkan heterogenitas kelas. Strategi pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif. Selanjutnya uji lanjut. Karena dari ANOVA 1A diperoleh hasil terdapat perbedaan, maka perlu dilakukan uji lanjut dengan statistik uji T. Dengan rumus T nilai O sama dengan rata-rata Y nilai T dikurang rata-rata Y nilai J sama dengan dibagi akar RJK D kurung buka N tambah N T ditambah 1 ditambah NJ atau TO. TO sama dengan rata-rata nilai T dikurang rata-rata Y nilai J sama dengan SE dengan SE sama dengan akar rata-rata jumlah kuadrat D di kurung buka 1 tambah NI tambah 1 dibagi NJ kurung tutup. Untuk keterangan rata-rata nilai I yaitu rata-rata variabel Y kelompok ke I, sedangkan J yaitu rata-rata variabel Y kelompok ke J. NI yaitu ukuran sampel I, NJ ukuran sampel kelompok ke J. SE itu standar error. T tabel sama dengan T kurung buka alpha dB D kurung tutup dikurang T kurung buka 0,05 dikali 80 kurung tutup sama dengan 1,66. Perbedaan Y pada kelompok A1 dan A2. Yang pertama dari hipotesis statistik. Yang kemudian dari perhitungan. Kesimpulan, karena T nilai O sama dengan 6,201 lebih dari T tabel sama dengan 1,66, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajar dengan strategi konflik kognitif lebih tinggi daripada yang diajar dengan strategi mind mapping. Kemudian perbedaan Y kelompok A2 dan A3 menggunakan hipotesis statistik, kemudian melakukan uji hipotesis. Yang terakhir kesimpulan, karena T0 sama dengan 5,889 lebih dari T tabel sama dengan 1,66, maka hipotesis 0 ditolak.
Artinya, kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajar dengan strategi mind mapping lebih tinggi daripada yang diajar dengan strategi peta konsep. Ringkasan dan kesimpulan. Hasil uji hipotesis dengan ANOVA GWT satu jalan dapat dilihatkan dengan tabel sebagai berikut. Kesimpulannya, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajar dengan strategi konflik, mind mapping, dan peta konsep. Setelah mempertimbangkan heterogenitas grup, hal ini berarti perbedaan strategi pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Faktor strategi pembelajaran dapat menjelaskan kemampuan berpikir kreatif sebesar 98,30%. Dapat disimpulkan juga, strategi konflik kognitif itu lebih tinggi dari siswa yang diajar dengan strategi mind mapping. Dan strategi konflik kognitif juga lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan peta konsep. Sedangkan strategi mind mapping lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan strategi peta konsep. Analisis varians dua jalan atau two-way analysis of variance atau disingkat ANOVA dua jalan dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel baik yang menggunakan two factorial decision atau treatment by level decision baik dalam penelitian eksperimen maupun penelitian kasual komparatif. Untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan ANOVA dua jalan, digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu total T antar A antar B, interaksi AB, dan dalam D dengan formula berikut. JK dalam kurung T sama dengan sigma Y1 pangkat 2 dikurangi sigma Y1 pangkat 2 per NT. JKA sama dengan sigma A, sigma YI pangkat 2 per NI dikurang sigma YI Y1 pangkat 2 per NT. JKB sama dengan sigma B, sigma YI pangkat 2 per NI dikurangi sigma YT pangkat 2 per NT. JKAB sama dengan sigma AB sama dengan YIJ pangkat 2 per NIJ dikurang sigma YT pangkat 2 per NT dikurang JKA dikurang JKB. JKD sama dengan sigma AB, sigma YIJ pangkat 2 dikurangi sigma YIJ pangkat 2 per NIJ sama dengan sigma YIJ pangkat 2. Yang kedua, menentukan derajat kebebasan atau DB masing-masing sumber varians. DB dalam kurung T sama dengan N T dikurang 1, DB dalam kurung A sama dengan N2 dikurang 1, DB dalam kurung B sama dengan NB dikurang 1, DB dalam kurung AB sama dengan NA dikurang 1, NB dikurang 1, dan DB dalam kurung D sama dengan NT dikurang NA, NB. Nomor 3, menentukan rata-rata jumlah kuadrat RJK. RJKA sama dengan JKA per DBA, RJKB sama dengan JKB per DBB, RJKAB sama dengan JKAB per DBAB, RJKD sama dengan JKD per DBD. Yang keempat, menentukan FOA sama dengan RJKA per RJKD, FOB sama dengan RJKB per RJKD, dan FOAAB sama dengan RJKAB per RJKD. Yang kelima, menentukan ukuran efek atau efek size A, B, dan AB dengan rumus A pengaruh faktor A. N pangkat 2A sama dengan JKA per JKA ditambah JKD, yang B pengaruh faktor B, N2B sama dengan JKB per JKB ditambah JKD, yang C pengaruh faktor interaksi AB, N2AB sama dengan JKAB per JKAB ditambah JKD, yang D pengaruh faktor A, B, dan AB, N2AB sama dengan JKT dikurang JKD per JKT. Yang keenam, menyusun tabel ANOVA berikut contoh tabelnya.
Kriteria pengujian jika FO lebih dari F tabel pada taraf signifikan yang dipilih dengan DB pembilang adalah DB yang sesuai, maka HO ditolak. Jadi, terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok yang diuji. Sebaliknya untuk FO kurang dari sama dengan F, maka HO diterima. Untuk ANOVA 2 jalan, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengujian terhadap hipotesis statistik pengaruh interaksi yaitu FOAB. Jika FOAB kurang dari sama dengan F atau H0 diterima berarti tidak terdapat pengaruh interaksi, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis pengaruh utama atau main effect yaitu uji FOA untuk mempelajari perbedaan rata-rata antar A, dan uji FOB untuk mempelajari perbedaan antar B. Sebaliknya, jika FOAB lebih dari F atau HO ditolak, berarti terdapat pengaruh interaksi yang signifikan. Maka konsekuensinya harus diuji pengaruh sederhana atau simple effect. Simple effect adalah perbedaan rata antar A pada tiap kelompok BI, I sama dengan 1, 2, 3, dan selanjutnya, atau perbedaan rata antar B pada tiap kelompok AI, I sama dengan 1, 2, 3, dan selanjutnya. Contoh 11.5. Suatu eksperimen bertujuan mempelajari pengaruh metode pembelajaran dan tes formatif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Untuk keperluan itu telah diambil 2 kelompok sampel acak untuk diberi metode inquiry A1 dan drill A2. Setiap kelompok masing-masing dibagi 2 secara acak dan diberi bentuk tes formatif uraian B1 dan bentuk pilihan ganda B2. Skor kemampuan berpikir kritis matematis setelah pemberian metode pembelajaran dan bentuk tes formatif tersebut disajikan sebagai berikut. Berikut ada contoh tabel, keterangannya yaitu A sama dengan metode pembelajaran, A1 sama dengan inquiry, A2 sama dengan drill, B sama dengan tes formatif, B1 sama dengan uraian, B2 sama dengan pilihan ganda, Y sama dengan skor kemampuan berpikir kritis matematis. Berikut ada contoh tabel persiapan. Selanjutnya ada jumlah kuadrat JK. JK dalam kurung T sama dengan sigma Y pangkat 2 T dikurang sigma Y T pangkat 2 per NT sama dengan 4182 dikurang 574 pangkat 2 per 81 sama dengan 114,395. JKA sama dengan sigma A sigma Y I pangkat 2 per NI dikurang sigma YT pangkat 2 per NT sama dengan 178 ditambah 123 pangkat 2 per 21 tambah 19 ditambah 120 tambah 153 pangkat 2 per 20 tambah 21 dikurang 574 pangkat 2 per 81 sama dengan 15,201. JKB sigma B sigma YI pangkat 2 per NI dikurang sigma YT pangkat 2 per NT sama dengan 178 ditambah 120 pangkat 2 per 21 tambah 20 ditambah 123 tambah 153 pangkat 2 per 19 tambah 20 dikurang 574 pangkat 2 per 81 sama dengan 2,746. Jika JKAB sama dengan sigma AB sigma YIJ pangkat 2 per NIJ dikurang sigma YT pangkat 2 per N1 dikurang JKA dikurang JKB sama dengan 178 pangkat 2 per 21 ditambah 123 pangkat 2 per 19 ditambah 120 pangkat 2 per 20 ditambah 153 per pangkat 2 per 21 dikurang 574 pangkat 2 per 81 dikurang 15,201 dikurang 2,746 sama dengan 54,187. JKD sama dengan sigma Y I pangkat 2 sama dengan 42,261. Tabel ANOVA 2 jalan. Hipotesis yang A, HO dibagi mu A1 sama dengan mu A2 sama dengan mu A3. H1 dibagi selain H0. Yang B, H0 dibagi mu B1 kurang dari sama dengan 4 mu B2.
H1 dibagi mu B1 lebih dari mu B2. Yang C, H0 dibagi A kali B sama dengan 0. H1 dibagi A kali B sama dengan 0. Yang A, pengaruh utama main efek. Karena FO sama dalam kurung A sama dengan 27,696 lebih dari F sama dengan 3,97, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa yang diajar dengan metode inquiry dan siswa yang diajar dengan metode drill. Uji satu pihak T0 dalam kurung A sama dengan akar 27,696 sama dengan 5,26 lebih besar dari T sama dengan T 0,05 dibagi 77 sama dengan 1,67, atau H0 ditolak atau kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan metode drill. Faktor metode pembelajaran dapat menjelaskan 26,45% variasi skor kemampuan berpikir kritis matematis atau tergolong efek besar. Yang B, pengaruh utama atau main efek. B, karena FO dalam kurung B sama dengan 5,002 lebih besar dari F sama dengan 3,97, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa yang diberi tes formatif uraian dan siswa yang diberi tes formatif pilihan ganda. Uji satu pihak T0 dalam kurung B sama dengan akar 5,004 sama dengan 2,24 lebih besar dari T sama dengan T 0,05 sama dengan 1,67. HO ditolak atau kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diberi tes formatif uraian lebih tinggi daripada siswa yang diberi tes formatif pilihan ganda. Faktor tes formatif dapat menjelaskan 6,10% variasi skor kemampuan berpikir kritis matematis atau tergolong efek sedang. Yang C, pengaruh interaksi atau interaction effect AB. Karena F0 dalam kurung AB sama dengan 98,70 lebih besar dari F sama dengan 3,97, maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan tes formatif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Hal ini berarti interaksi metode pembelajaran dan tes formatif dapat menjelaskan 56,18% variasi skor kemampuan berpikir kritis matematis, di mana persentase ini tergolong efek besar. Catatan, formula T0 sama dengan akar F0 hanya berlaku untuk dua kelompok. Simple effect. Uji perbedaan lanjut atau post hoc compression dapat diselesaikan melalui analisis on-way ANOVA. Prosedur ini membutuhkan konversi data ke dalam 4 perlakuan atau kelompok yang akan diuji dengan prosedur one-way ANOVA. HO 2006, misalkan tempat keempat kelompok A, B, A1, B1, B2, A2, B1, A1, B2, A2, B2. Pengujian hipotesis dengan prosedur one-way ANOVA adalah sebagai berikut. Hipotesis yang diuji adalah HO dibagi mu 11 sama dengan mu 21 sama dengan mu 12 sama dengan mu 22. H1 bagi bukan H0. Dari hasil analisis pada tabel ANOVA 2 jalan telah diperoleh JK dalam kurung AB sama dengan 54,187, JKA sama dengan 15,201, JKB sama dengan 2,746, RJKD sama dengan 0,549, sehingga JKAY sama dengan JKAB ditambah JKA tambah JKB sama dengan 54,187 ditambah 15,201 ditambah 2,746 sama dengan 72,134. DBAY sama dengan NAY dikurang 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. RJKAY sama dengan JKAY per NAY dikurang 1 sama dengan 72,134 per 4 kurang 1 sama dengan 72,134 per 3 sama dengan 24,045. RJKDY sama dengan RJKD sama dengan
549, DBD sama dengan 77, FO sama dengan RJKAY per RJKDY sama dengan 24,45 per 0,549 sama dengan 43,80, bandingkan F 0,05377 sama dengan 272, sehingga FO lebih besar dari F, berarti H0 ditolak. Dengan demikian terdapat perbedaan rata-rata antara keempat kelompok perlakuan sel. Selanjutnya dilakukan uji lanjut dengan uji T Danet dan sebagai pembanding digunakan T sama dengan T A D sama dengan T sama dengan 1,66. Yang A perbedaannya pada kelompok A1, B1 dan A2, B1 sama dengan hipotesis HO dibagi μ11 lebih kurang sama dengan dari μ21. H1 dibagi μ11 lebih besar dari μ21. T0 dalam kurung A1 B1 dikali A2 B1 sama dengan Y bar 11 dikurangi Y bar 21 per akar RJKD 1 per N11 ditambah 1 per N21 sama dengan 8,48 dikurang 6,00 per akar 0,549 1 per 21 ditambah 1 per 20 sama dengan 2,48 per 2,48 per 0,232 sama dengan 10,71. Karena T0 sama dengan 10,71 lebih besar dari T 1,66, H0 ditolak sehingga kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan metode drill untuk siswa dengan tes uraian. Yang B, perbedaan Y pada kelompok A, B, dan AB yaitu HO bagi μ12 lebih besar sama dengan dari μ22, H1 dibagi μ12 lebih kecil dari μ22, T0 dalam kurung A1 B2 dikali A2 B2 sama dengan Y bar 12 dikurangi Y bar 22 per akar RJKD akar RJKD 1 per N12 ditambah 1 per N22 sama dengan 6,47 dikurangi 7,29 per akar 0,549 1 per 19 tambah 1 per 21 sama dengan negatif 0,82 per 0,235 sama dengan 3,50. Karena T0 sama dengan 3,50 lebih besar dari T sama dengan 1,66, maka H0 ditolak atau kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih rendah daripada siswa yang diajar dengan metode drill untuk siswa yang diberi tes formatif pilihan ganda. Yang C perbedaannya pada kelompok A1 B1 dan A1 B2. H0 dibagi μ11 lebih kecil sama dengan dari μ12, H1 bagi μ11 lebih besar dari μ12, T0 dalam kurung A1 B1 kali A1 B2 sama dengan Y bar 11 dikurangi Y bar 12 per akar RJKD 1 per N11 ditambah 1 per N12 sama dengan 8,